Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mensosialisasikan tentang pembuatan sebuah proyek yang saya buat, di mana saya mengikuti pelatihan PKB PJOK. Proyek yang saya buat yaitu kejuaraan estafet Berenang 2 Ubud Tangga, di mana saya singkat proyek itu Ubud. Proyek ini dilatar belakangi dari pendidikan PJOK yang menginginkan pendidikan PJOK itu menjadi pendidikan yang berkualitas, yang terfokus pada aspek akademik, tetapi juga pengembangan karakter serta keterampilan sosial peserta didik, di mana dalam program Ubud ini dirancang untuk mengatasi itu semua dengan menekankan kepada suara, pilihan, dan kepemilikan murid, di mana peserta didik ini aktif terlibat dalam kegiatan estafet. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah program, di mana peserta didik ini juga diberikan keleluasaan dalam perencanaan yang melibatkan suaranya dia, pelaksanaan program, di mana peserta didik bisa memilih program mana yang akan mereka ikuti ataukah peran seperti apa yang akan mereka lakukan. Dari segi kepemilikan itu, peserta didik ini dapat aktif terlibat dalam aktivitas gerak yang dilakukan pada kegiatan olahraga nantinya. Dalam kegiatan ini juga di mana semua warga sekolah termasuk kita sebagai guru, kepala sekolah dan pendidik maupun siswa ikut terlibat dalam mensukseskan program untuk melihat aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita guna mendukung terciptanya pembelajaran PJOK yang aktif, kreatif, menyenangkan. Nah, dari latar belakang program yang saya buat ini, saya menyusun beberapa buah tujuan program yang akan kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini saya rancang mempergunakan model STEM atau Sport Education Model, di mana program kegiatan STEM ini atau program Ubud menekankan kepada pentingnya berbagai peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan, di mana siswa dalam permainan tersebut dapat berperan sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, dan juga panitia perlombaan. Bahkan pada kegiatan STEM ini atau Sport Education Model yang saya rancang atau sebut program Ubud ini, peran anak-anak bukan hanya sebatas seperti wasit, pemain. Anak-anak juga bisa berperan sebagai penjual atau pedagang pada saat perlombaan, seperti itu. Di mana pada program Ubud ini saya rancang karena murid kita sedikit, kelas 5 sama kelas 6, berarti saya jadikan satu karena dia berada pada fase yang sama, yaitu kelas kecil. Terus tujuan yang saya rancang, yang pertama, memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengekspresikan diri, ide, pendapat, dalam aspirasi mereka dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik ini memberikan suaranya, mengekspresikan ide, suara, bagaimana perencanaan itu akan dibuat, dan bagaimana pelaksanaan program ini akan dilaksanakan. Terus dari segi yang kedua, tujuan pembelajarannya juga saya menghadirkan berbagai pilihan dalam kegiatan yang dapat diikuti peserta didik yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan minat bakatnya masing-masing, di mana siswa itu dapat memilih peran yang saya jelaskan tadi. Terus yang ketiga, mengajak peserta didik untuk merasa memiliki program ini dengan melibatkan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi juga, serta dalam kegiatan yang dilakukan, sehingga peserta didik ini dapat secara aktif melakukan aktivitas geraknya, dan peserta didik juga merasa mengikuti program yang menyenangkan. Selanjutnya, adapun capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, di mana saya melihat dari segi suaranya, langkah-langkahnya. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, melakukan diskusi,
mengumpulkan, menampung semua pendapat, ide yang dimiliki warga sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan guru, siswa maupun tendik. Yang kedua, menampung segala pendapat warga sekolah dengan cara dipandu atau dimoderatori atau dipandu oleh siswa itu sendiri, sehingga siswa itu dapat berperan aktif, bukan hanya sebagai main, juga sebagai moderator pada saat perancangan kegiatan. Terus dari hasil yang diharapkan, di mana kegiatan ini dari segi suara, hasil yang diharapkan yang pertama, terciptanya sebuah program yang menampung aspirasi peserta didik dan kebijakan lebih inklusi, karena sekolah kita itu kan harus berpedoman pada inklusi, di mana bukan hanya anak-anak normal saja yang bersekolah di sekolah kita, tapi melainkan kita juga harus menerima anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Terus pada capaian yang kedua, di mana melibatkan pilihan murid, yang langkah-langkahnya yang pertama mengidentifikasi minat peserta didik melalui survei. Kita memberikan survei kepada peserta didik. Dari hasil survei yang didapat, maka kita akan melihat kemana arah pembelajaran atau program yang akan kita laksanakan. Yang kedua, menyelenggarakan berbagai jenis program kegiatan berdasarkan pilihan itu, di mana dari hasil survei nantinya kita akan menyelenggarakan sebuah program kegiatan. Nantinya bukan hanya tersasar pada kelas 5 sama kelas 6 saja, melainkan juga kegiatan ini diharapkan nanti dapat berlanjut ke depan dan juga diterapkan di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Terus hasil yang diharapkan meningkatnya partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan sekolah dan meningkatkan aktivitas gerak peserta didik dalam meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Capaian yang ketiga, di mana capaian yang ketiga ini melibatkan kepemilikan peserta didik. Langkah-langkahnya yang pertama, melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program atau acara yang akan kita lakukan. Yang kedua, membentuk tim pengelolaan dari peserta didik untuk setiap kegiatan, di mana nantinya kita akan membuat sebuah tim yang bukan hanya guru saja yang terlibat di sebuah tim itu, melainkan peserta didik juga terlibat aktif semua dalam kegiatan program nantinya. Hasil yang diharapkan nantinya peserta didik itu timbul rasa memiliki yang tinggi dalam dirinya serta berkontribusi penuh pada saat acara atau kegiatan. Adapun struktur program dan mitra dari komunitas belajar, di mana struktur programnya nanti koordinator program yaitu kepala sekolah, guru, terus nanti bisa melibatkan peserta didik juga. Dari tim pengelola kegiatan itu kita bisa ambil dari peserta didik, sedangkan pembina itu bisa dipantau oleh orang tua atau masyarakat, di mana nantinya kita bisa memantau kegiatan ini, kita bisa share di media sosial sehingga semua kegiatan yang ada di sekolah kita menjadi tersebar luas ke orang tua, bukan hanya di sekolah kita. Terus dari segi mitra komunitas, di mana kita bisa meminta bantuan sekolah lain untuk pertukaran pengalaman. Misalnya di sekolah lain sudah menyelenggarakan suatu program yang lain dari program kita, maka kita bisa bertukar pengalaman dari kegiatan sekolah lain. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, di mana sekolah kita memiliki kapasitas yang baik, di mana halamannya luas dan sumber daya manusia, fasilitas juga sudah dimiliki dengan baik, di mana kita sudah memiliki halaman yang luas, guru-guru kelas yang sudah full dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga guru mata pelajaran yang mampu mata pelajaran selain di kelas. Kita juga memiliki dukungan dari kepala sekolah, rekan guru nantinya yang maupun tendik, peserta didik juga yang mendukung pensuksesan acara ini nantinya.
Selain itu kita juga bisa berkolaborasi aktif rekan guru, komunitas belajar lain yang ada di lingkungan sekolah kita yang terdekat, sehingga dapat memberikan masukan atau pendapatnya nanti terhadap program yang kita lakukan. Nah, adapun rencana evaluasi yang nanti akan saya lakukan yaitu melalui kuesioner, di mana kuesioner itu diberikan kepada peserta didik untuk melihat sejauh mana pendapat mereka tentang pelaksanaan program atau terkait pengalaman mereka mengikuti program kegiatan yang sudah kita rancang nantinya. Terus pertemuan dengan komite program untuk mengevaluasi capaian, di mana kita bisa melakukan pertemuan dengan komite untuk mengevaluasi sejauh mana program ini dapat berjalan dan diharapkan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, analisis partisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Pada analisis partisipasi ini kita membuat lembar observasi untuk melihat sejauh mana partisipasi aktif peserta didik. Kita juga bisa membuat lembar refleksi dan umpan balik yang digunakan sebagai masukan untuk perbaikan program kegiatan yang lebih baik lagi ke depan. Nah, adapun kemungkinan tantangan yang terjadi selama merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program. Yang pertama, saya identifikasi yaitu masih ada peserta didik yang kurang percaya diri untuk mengeluarkan pendapatnya. Di sini peserta didik kadang malu-malu untuk mengeluarkan pendapatnya. Kita sebagai guru harus bisa memancing pendapat peserta didik untuk bisa dikeluarkan secara aktif, sehingga nanti peserta didik itu lebih berani lagi mengeluarkan pendapatnya. Terus yang kedua, menyusun langkah-langkah kegiatan yang dapat melibatkan semua peserta didik secara aktif, di mana nanti kendalanya mungkin kita itu harus bisa membuat peserta didik itu mempunyai sebuah peran untuk masing-masing peserta didik, sehingga nantinya mereka itu dapat bermain peran secara tanggung jawab dan aktif juga di sana, sehingga nantinya program itu dapat terlaksana dengan baik. Adapun solusi untuk mengatasi tantangan yang akan mungkin dihadapi selama pelaksanaan program, yang pertama, memberikan pelatihan dan dukungan bagi peserta didik untuk membangun kepercayaan diri dan mencari mitra tambahan untuk sumber daya. Nah, misalnya kita bisa mencari orang tua murid atau sekolah lain yang memiliki pengalaman lebih baik lagi, karena kita di sekolah kita itu baru pertama kali melakukan kegiatan yang seperti ini. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya ingin memberikan saya ingin rekan-rekan memberikan masukan kepada saya terkait nanti kita bisa merancang program yang lebih baik untuk anak-anak nantinya. Ini dari rekan guru ada memberikan saran atau pertanyaan tentang program yang saya rancang, atau kita nanti bisa bersama-sama memberikan sambil jalan kita memberikan masukan terhadap program. Mungkin kita juga bisa dari guru mengevaluasi programnya nanti bagaimana, apakah bisa berjalan dengan baik, karena program ini kan baru pertama kali saya usulkan dulu, karena saya mengikuti kegiatan hari biasa. Diharapkan nanti program ini akan dapat berjalan dengan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nantinya kita bisa merancang peran anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kita bisa rancang sebagai penonton supporter, sehingga semua siswa itu dapat aktif. Kalaupun dia tidak bisa berperan sebagai pemain, kita bisa memberikan peran dia sebagai supporter, sehingga meskipun dia
punya berkebutuhan khusus, sehingga dia tidak bisa memainkan peran sebagai supporter. Berarti nanti semua anak itu akan aktif dalam kegiatan. Ya. Sedikit tadi juga yang saya dengar di kegiatan sudah itu bahwa nanti yang akan diajar itu adalah anak-anak yang fase C. Iya. Terus apakah bisa program ini nanti akan berlanjutan ke fase A dan fase B? Iya. Untuk program ini nantinya saya baru merancang dari fase B. Nanti untuk fase A sama B kita pikirkan sama-sama nanti bagaimana pelaksanaan programnya atau perencanaan programnya, sehingga fase A sama fase B itu bisa dilakukan perlombaan atau kejuaraan yang bisa menampung segala minatnya. Misalnya nanti kita lihat lagi capaian yang di mode fase A sama fase B. Nah, dari sana kita bisa lihat misalnya kejuaraan apa sih yang nanti bisa kita terapkan di fase A, kejuaraan apa sih yang bisa kita terapkan di fase B. Mari kita sama-sama nanti untuk membuat program ini berjalan. Dari program ini nanti bisa berkelanjutan, sehingga dari fase A bisa, misalnya fase A kita bisa membuat bola besar, bola kecil nanti perlombaannya. Nanti bisa kita rundingkan sama-sama. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Berarti hari ini dari kesimpulan yang saya ambil dari kegiatan sosialisasi ini, kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan mungkin minggu depan, sehingga nantinya dari segi merancang, mari kita rancang bersama-sama, sehingga nantinya kegiatan ini dapat berjalan bersama-sama, sehingga semua peserta didik kita aktif mengikuti program. Terima kasih ibu-ibu telah menerima program saya, sehingga nantinya diharapkan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ibu-ibu. Kegiatan hari ini saya akhiri dan